wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita melanjutkan pelajaran hadis dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan, kumpulan hadis riwayat Bukhari Muslim. Insyaallah kita akan membahas tentang mawaqitul haji, miqat ketika haji. Coba kita buka dulu bukunya. Nah, alhamdulillah. Baik. Penulis menyebutkan babun mawaqitul haji wal umrah, bab miqat haji dan umrah. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan miqat untuk penduduk Madinah Dzul Hulaifah, yaitu Dzul Hulaifah. Wa ali ahli Syam al-Juhfah, dan untuk penduduk Syam miqatnya di Juhfah. Ahli Najd, dan untuk penduduk Najd Qarnul Manazil. Wali ahli Yaman Yalamlam. Lalu beliau bersabda, fahunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna. Semua miqat ini lahunna, untuk penduduk setempat. Waliman ata alaihin, dan siapapun yang datang ke kota Mekah melalui jalur ini, min ghairi ahlihinna, yang bukan penduduk setempat, yang bukan penduduk Dzul Hulaifah, bukan penduduk Juhfa. Liman kana yuridul hajja wal umrah, bagi siapa yang ingin haji dan umrah. Faman kana dunahunna famuhalluhu min ahlihi, dan siapa yang tinggalnya dunahunna, sebelum miqat, maka ihlalnya dari tempatnya. Wa kadzaka hatta ahlu Makkah yuhilluna minha, dan demikian seterusnya sampai penduduk Mekah dia berihlal, menyatakan ihlal itu mengucapkan kalimat labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, namanya apa? Ihlal. Yuhilluna minha, dia berihlal dari Mekah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Di bawahnya semisal Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhillu ahlul madinati min Dzul Hulaifah, penduduk Madinah melakukan ihlal dari Dzul Hulaifah. Wa ahlu Syam minal Juhfah, penduduk Syam berihlal dari Juhfah. Wa ahlu Najdin min Qarnin, sedangkan penduduk Najd berihlal dari Qarnul Manazil. Qala Abdullah, kata Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar, wa balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan sampai kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yuhillu ahlul yamani min Yalamlam, penduduk Yaman mereka berihlal dari Yalamlam. Tayyib. Insyaallah kita akan mempelajari berkaitan dengan masalah miqat. Nah, mengulang pelajaran yang dulu pernah kita sampaikan. Pembagian ibadah dilihat dari waktu dan tempat pelaksanaan.
Dilihat dari waktu dan tempat pelaksanaan, maka ibadah bisa kita bagi menjadi 4. Yang pertama, ibadah yang waktunya tertentu, tempatnya tertentu. Contohnya apa? Salat Jumat. Salat Jumat bisa di banyak masjid. Haji, waktunya tertentu, tempatnya tertentu. Anda tulis di sini ya. 1, ibadah yang waktu tertentu, tempat tertentu. Di luar tempat itu tidak boleh. Contohnya haji. Di luar waktu itu tidak boleh. Yang kedua sekarang, ibadah waktu tertentu, tempat bebas. Contohnya sholat 5 waktu. Yang ketiga, ibadah waktu bebas, tempat tertentu. Contohnya umroh, masya Allah. Suwe-suwe pinter gini. Ini ngarep terus. Yang keempat, ibadah bebas, waktunya bebas, tempatnya bebas. Sedekah, infak, salat sunnah, apalagi zikir, baca Quran, dan aneka ibadah yang lainnya yang tidak terikat waktu dan tempat. Baik, berarti di sini bedanya apa antara haji dan umrah yang paling mencolok? Masalah waktu. Boleh enggak umrah ketika pas haji? Boleh enggak umrah ketika pas haji? Jadi orang sedang wukuf, dia umrah, itu boleh enggak? Ya, bagi yang tidak haji ya boleh saja. Bagi yang tidak haji, dia umrah. Orang lain haji, dia umrah. Nah, meskipun ketika musim haji seharusnya dia haji, bukan umrah. Hanya saja haji itu dibatasi kuotanya, sehingga kalau mau masuk ke daerah Mekah pada musim haji harus punya visa haji untuk mendapatkan tasrih haji, mendapatkan izin haji. Baik, sekarang kita membahas tentang miqat haji. Miqat itu ada 2. Ada miqat zamani atau miqat waktu, dan ada miqat makani atau miqat tempat. Untuk miqat makani, haji sama dengan umrah yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW. Untuk penduduk Madinah dari Dzul Khulaifah, penduduk Yaman dari Yalamlam, penduduk Syam dari Juhfah, dan seterusnya. Baik. Sedangkan miqat zamani, disinilah letak perbedaan antara haji dan umrah. Sehingga dengan adanya miqat zamani, maka haji tidak sama dengan umrah, karena haji itu waktunya khusus. Baik, haji itu dilakukan di bulan haji. Apa yang dimaksud dengan bulan haji? Apa? Bulan haji, sebutkan bulan haji. Bulan haji bukan cuma Dzulhijjah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sebentar dulu ya, jangan kaget dulu. Bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Anda tulis di sini Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Baik. Hanya saja ulama beda pendapat untuk Dzulhijjah sampai tanggal berapa bulan haji itu. Kita baca keterangan berikut ini. Qala Malikun, menurut Imam Malik, Ashhurul Hajj, yang dimaksud dengan bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah bikamalihi, seutuhnya, seluruh Dzulhijjah.
mulai dari tanggal 1 sampai tanggal akhir. Li'anna Allah Ta'ala qal, karena Allah Ta'ala berfirman, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang ditetapkan. Bentuknya jamak, wa aqallul jam'i thalathatun, dan jamak itu minimal 3. Berarti kalau Allah menyebut al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu di bulan-bulan tertentu, maka Dzulhijjah harus utuh. Kita buka ayatnya. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Di surat Al-Baqarah ayat 197 Allah berfirman, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan tertentu. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah. Pendapat Imam Malik tadi gimana? Menurut Imam Malik 3 bulan penuh. Pendapat yang kedua, kita baca pendapat yang kedua. Untuk pendapat kedua mengatakan, wa dhahaba Abu Hanifah wa Ahmad ila anna ashhural haji Syawal wa Dzulqa'dah wa 10 ayyamin min Dzulhijjah. Bulan haji Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Fahuma yudkhilani yauman nahri, dan 2 mazhab ini memasukkan yaumun nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah sebagai bagian dari bulan haji. Baik. Kita tulis di sini. Pendapat siapa tadi? Ahmad dan Abu Hanifah, bahwa bulan haji adalah Syawal, terus Dzulqa'dah, kemudian plus 10 pertama Dzulhijjah. 10 pertama Dzulhijjah. Baik. Pertanyaan berikutnya, mungkin Anda tadi merasa bingung, kok Syawal masuk bulan haji, itu maksudnya gimana? Haji di bulan Syawal kan tidak boleh. Apa yang dimaksud Syawal itu bulan haji? Lihat ini dulu, tentang penjelasan bulan haji. Haji itu ada apa? Ada berapa haji? Ada 3. Haji ada berapa? 3. Apa saja? Reguler plus furoda. Haji itu ada 3 apa saja? Haji ifrad, tamattu, dan qiran. Nah, haji ada yang namanya haji tamattu. Apa yang dimaksud dengan haji tamattu? Tamattu apa mas? Haji setelah umroh. Nanti umroh pulang terus berangkat haji. Haji tamattu adalah satu safar digunakan untuk melakukan umroh terlebih dahulu, lalu tahallul, lalu berihlal haji. Ya, umroh, tahallul, terus berihlal haji. Itu haji tamattu. Kan adalah haji tamattu, umroh, kemudian tahallul, lalu haji. Rangkaian ini haji tamattu, sehingga dia ada rangkaian umroh, tahallul, terus haji. Baik. Kapan umroh tamattu ini boleh dimulai? Nah, disinilah kita bisa paham tentang bulan haji tadi. Umroh tamattu boleh dimulai sejak Syawal. Umroh tamattu boleh dimulai sejak Syawal. Sehingga kalau ada jamaah haji misalnya furoda, dia berangkat duluan di bulan Syawal, dia sudah dapat visa haji, dia berangkat duluan di bulan Syawal, lalu melakukan tamattu, umroh dulu, setelah itu tahallul, terus tinggal di Mekah sampai Dzulhijjah, baru berangkat
ke Mina di tanggal 8 Dzulhijjah untuk tarwiyah, lalu tanggal 9-nya dia wukuf di Arafah dan seterusnya. Ikuti rangkaian berikutnya. Hajinya sah atau tidak? Sah. Tapi kalau umrahnya Ramadan gimana? Batal. Kenapa? Karena atau tidak sah karena belum masuk bulan haji. Sehingga umrah tamattu dimulai dari bulan. Kloter pertama Indonesia, coba kita lihat di sini. Kloter pertama. Nah, kloter pertama haji 2025. Kloter pertama berangkat kapan? 2 Mei 2025 ini ya. Kalau berita ini benar, Jumat 2 Mei 2025. 2 Mei itu kapan, Pak? 2 Mei. Kalau Anda lihat di kalender 2 Mei Dzulqa'dah tanggal berapa? Ya, kalau kita lihat di kalender bulan Mei Jumat kemarin kloter pertama itu kurang lebih tanggal 4 Dzulqa'dah. Jadi begitu kloter pertama dia berangkat mendarat di Jeddah di Bandara Haji Salatul Hajj, maka bisa langsung umroh tamattu karena Dzulqa'dah itu sudah bulan haji, sehingga tidak perlu ke Madinah dulu. Maka langsung umroh, tahallul, sudah tinggal nunggu besoknya untuk haji. Maka kloter pertama sudah berada di bulan haji karena di bulan Dzulqa'dah. Baik. Selanjutnya, nah setelah kita paham mengenai bulan haji, berarti orang melakukan haji di luar rentang itu tidak sah. Umrah tamattu di luar rentang itu juga tidak sah. Maka haji hanya boleh dilakukan di rentang bulan tadi. Terutama untuk umrah tamattu'nya harus dilakukan di dalam bulan itu. Selanjutnya ada miqat, kita beralih ke miqat makani. Miqat makani atau tempat. Ini apa? Tempat. Berkaitan dengan tempat, Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan titik-titik batas tanah suci Mekah. Dan batas tanah suci Mekah, batas tanah suci itu tidak simetris. Maksudnya gimana, Pak? Tidak simetris itu ada yang jauh, ada yang dekat. Yang paling jauh mana? Yang paling jauh Dzulhulaifah. Ini nama yang dipakai dalam dalil dan itu nama yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Dzulhulaifah atau Bir Ali. Boleh enggak nyebut Dzulhulaifah dengan Bir Ali? Sah-sah saja ya, karena masalah nama berubah itu boleh. Sehingga dulu diberi nama A, sekarang nama ini sudah berubah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada banyak tempat yang namanya sudah berubah dengan zaman sekarang. Sebagaimana daerah kita kan banyak nama berubah ya. Nah, dulu di sini namanya apa ini? Mancasan ya. Sekarang namanya tetap Mancasan. Tidak berubah. Jadi dulu dikenal dengan Dzulhulaifah, sekarang lebih dikenal dengan Bir Ali. Ya, orang nyebut Bir Ali atau Abyar Ali atau Dzulhulaifah itu hanya nama, dan yang namanya nama ketika berubah tidak jadi masalah. Baik. Selanjutnya yang paling dekat ya, miqat yang paling dekat. Yang paling dekat mana? Tan'im. Miqat Tan'im jaraknya berapa? Kurang lebih 7 kilo. Bir Ali jaraknya berapa? Dzulhulaifah jaraknya berapa? 450 kilo. Selisihnya jauh sekali. Jadi kalau dibuat peta tanah suci gitu, mungkin begini ya, Mekahnya ada di sini. Jadi ini dekat cuma 7 kilo,
yang ini sekian kilo, yang ini sekian kilo, yang paling jauh Bir Ali di ujung sana ini 450 kilo, jauh ya. Nah makanya kalau orang berada di Madinah, Madinah kan di utara jauh ya dari Mekah, dia harus melakukan mikot atau mengambil mikot, dan dalam posisi ihram ini kurang lebih dulu selama 7 hari dulu, pakai kain ihram selama 7 hari Pak. Orang sekarang protes itu baru perjalanan tok, sampai di lokasi belum melaksanakan ibadah, sehingga perjalanan saja 7 hari dalam posisi pakai kain ihram nggak ganti-ganti, itu di perjalanan. Makanya boleh nggak sih orang mandi ketika memakai kain ihram? Ya sah-sah saja. 7 hari ratus jadi apa? Kalau sekarang mungkin cuman sekian jam. Dulu yang penting tidak boleh pakai wewangian. Maka orang dulu kalau ihram kusut, berdebu, acak-acakan rambutnya itu biasa, karena rambutnya tidak ditutup, tidak pakai tutup kepala. Anda melakukan perjalanan dari Jogja sampai Banyuwangi, ranggo helm sepeda motor, jadi apa kira-kira? Hah? Sampai Banyuwangi botak Pak, rambutnya rontok. Orang dulu melakukan perjalanan dari Madinah menuju Mekah nggak boleh pakai tutup kepala. Kan umroh, haji tidak boleh pakai tutup. Orang yang sedang ihram larangannya apa? Tidak boleh pakai tutup kepala. Maka tempat yang aman ketika itu adalah tandu, berada di dalam tandu di atas onta. Ya, kalau di dalam tandu kan lebih tertutup. Nah, belum lagi ditambah dengan posisi pakaiannya seperti itu. Dan kendaraan onta, sudah pernah naik onta? Belum. Di Gembira Loko belum pernah. Saya pernah naik di Gembira Loko ya. Itu goyang-goyang gini Pak. Tahu Pak? Pernah ya? Naik itu kan? Masya Allah, goyang-goyang gini, kayak naik perahu. Seperti naik perahu. Sehingga Allah sebut kendaraan onta itu seperti perahu. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Allah berfirman tentang onta, wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, wa 'alal fulki. Ya. Ketika Allah bercerita tentang onta, Allah mengatakan wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Kalian itu diangkut dengan kapal dan onta. Karena onta itu seperti bahtera di lautan padang pasir, dan kapal itu bahtera di lautan air. Kececer di padang pasir mati, kececer di laut mati. Dan orang kalau sudah naik onta itu goyang-goyang seperti naik perahu, nggak bisa tenang selama 7 hari. Maka nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan umrohnya orang sekarang ya, naik kereta cepat gitu ya, nggak ada rasa, 2,5 jam sampai, bisa tidur dengan nyaman tanpa goyang-goyang. Padahal kita naik kendaraan yang jalannya nggak bagus saja wis gersulone rakaruan. Nah, kita bersyukur kepada Allah dengan aneka kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Baik. Nah, selanjutnya dari semua mikot ini yang tidak simetris tadi ya, ada yang jauh, ada yang dekat. Ada mikot, ada Dzul Hulaifah, ada Tan'im dan seterusnya. Yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi dalam dalil. Mikot Madinah. Di mana mikot Madinah? Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah. Hulaifah itu nama pohon. Pohon Hulaifah. Mikot Syam. Di mana? Juhfah. Namun daerah Juhfah ini pernah didoakan oleh Nabi SAW. Demamnya penduduk Madinah pindah Juhfah. Jadi ceritanya
penduduk Madinah, kaum muslimin ketika umroh, mereka disaksikan oleh orang-orang musyrikin yang duduk-duduk di pinggir Masjidil Haram sambil ngasih komentar. Tuh lihat tuh penduduk Madinah, rene nggawa loro, moro nggawa loro, datang bawa penyakit. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabat untuk lari, menunjukkan kalau mereka ini sehat, sakit. Jadi tawaf sambil lari. Karena dikomentari seperti itu. Dan sebagian sahabat demam, lalu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar demamnya dipindahkan ke Juhfah. Sehingga daerah Juhfah menjadi tempat wabah. Kata Imam An-Nawawi, sampai di zaman beliau Juhfah itu tidak bisa ditempati. Sampai sumurnya enggak bisa diminum. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam memindahkan demam ke Juhfah. Dan sampai sekarang wallah, di zaman Imam Nawawi kata beliau, sampai sekarang Juhfah daerah yang tidak bisa ditempati. Siapapun yang tinggal di situ demam. Jadi kalau pengen merasakan demam Juhfah bisa mampir di Juhfah, camping di Juhfah kena demam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan pindah ke Juhfah. Baik. Sehingga mikotnya itu dipindah ke Robil. Mikotnya pindah ke daerah namanya Robil. Robil itu di atasnya Juhfah. Sekarang kita lihat peta ya. Nah, peta mana peta? Nah. Sekarang kita di mana? Sebentar, Kazakhstan. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Nah, dapat ya. Sekarang Bapak lihat. Di sini Tabuk kelihatan? Tabuk ya. Di atasnya Tabuk ini adalah Syam. Di Syam itu ada Palestina, ada Lebanon, ada Suriah dan Yordan. Nah, penduduk Syam kalau mengambil mikot, Nabi SAW minta untuk mengambil mikot di mana? Di Juhfah. Di mana itu Juhfah? Ini Robil. Ini lihat ini, Robil. Juhfah itu di bawahnya Robil. Nah ini Robil, ambil mikotnya, ada airportnya ya. Nah Juhfah itu di bawahnya, sebelum Jeddah. Ini sudah masuk Jeddah. Nah mungkin sekitar sini itu daerah Juhfah. Sudah. Jadi mereka melipir di pesisir barat pantai saat melakukan perjalanan menuju Mekah. Nah nanti sampai di Robil mereka ngambil mikot, kemudian baru ke Mekah. Baik. Sementara penduduk Madinah, di mana Madinah? Penduduk Madinah ngambil mikotnya di dekat Madinah, Dzul Khulaifah. Mana Madinah? Ini Badr, Madinah sebelah kanan. Madinah. Ya. Jadi cukup jauh dengan Robil tadi ya. Kalau Robil di sini. Robil sudah di bawah. Mekah ada di sini. Ini hadhihi Makkah. Baik. Insyaallah paham petanya ya. Jadi kalau penduduk Syam itu ngambil mikotnya di bagian pesisir pinggir. Kalau penduduk Madinah sudah dari atas ngambil mikotnya, sudah dari Dzul Khulaifah. Sedangkan Yalamlam itu berada di selatannya. Nah, Yalamlam itu berada di selatan. Lembah namanya lembah Yalamlam.
cuman nggak hafal titik-titiknya ya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Berikutnya ada mikot untuk penduduk Najd. Najd itu wilayah Jazirah Saudi bagian tengah yang umumnya pegunungan. Umumnya adalah pegunungan. Mikotnya tadi di mana? Qarnul Manazil. Mikotnya di Qarnul Manazil. Atau yang sekarang dikenal dengan As-Sailul Kabir. Qarnul Manazil ini adanya di Taif. Jadi kalau Anda main ke Taif, nanti akan melewati Qarnul Manazil yang naik bis. Dan ada mikot yang lain yang biasa dipakai juga oleh mereka yang datang dari arah timur, namanya Wadi Mahram. Wadi Mahram atau Wadi Mahram ini juga adanya di Taif. Nah, kalau Wadi Mahram ini bisa diakses pakai kendaraan kecil. Baik. Wadi itu artinya lembah, lembah mahram, lembah tempat ihram. Ini yang berasal dari timur. Nah, yang berasal dari Irak, mikotnya Dzatu Irkin. Yang berasal dari Irak, mikotnya Dzatu Irq. Kemudian yang terakhir, yang dari Yaman, dari selatan, mikotnya apa tadi? Yalamlam. Nah, Yalamlam ini lembah. Yalamlam ini lembah. Baik. Pertanyaannya, Jeddah itu mikot atau bukan? Mikot atau bukan? Bukan. Kenapa? Ngambil mikotnya di Yalamlam. Kenapa Jeddah bukan mikot? Jeddah itu mikot atau bukan? Jeddah bukan mikot meskipun dia di luar tanah haram. Jeddah itu bukan mikot walaupun dia di luar tanah haram. Sudah? Penduduk Indonesia mengambil mikot di Jeddah. Kalau kita gambar peta mikot kurang lebih seperti ini. Coba kita cari ya. Peta mikot. Nah. Mana enaknya? Nah. Ya, udah pakai ini ya. Baik. Ini kurang lebih jarak peta mikot Dzulhulaifah 420, Juhfah 186, Qarnul Manazil, As-Sailul Kabir dan seterusnya ini ya. Yalamlam 120. Jadi begini, Anda lihat bahwa dari arah manapun orang itu mau masuk ke kota suci Mekah, dia akan melewati garis mikot. Itu prinsip ya. Saya ulang, dari arah manapun orang yang mau berikhram menuju ke kota suci Mekah, dia pasti akan melewati mikot. Baik. Apa yang terjadi kalau misalnya orang Indonesia mendarat di Jeddah? Misalnya kita buat peta mikot misalnya kayak gini Pak. Ini pendekatan saja ya. Persisnya kayak gimana tentu saja nggak sama dengan seperti ini. Nah, ini Mekah. Kok melembung kayak gini tuh Pak? Ya paling gampang. Sudah? Jeddah ada di sini. Jeddah ada di luar, Jeddah. Sebenarnya tidak di Jeddah. Baik. Ketika jamaah itu mau ke Jeddah, bisa dipastikan dia akan melewati mikot. Bisa dari sini atau bisa dari selatan. Dia akan melewati mikot. Nah, ketika dia melewati mikot dari arah selatan,
biasanya yang dilewati adalah Yalamlam. Yang dilewati Yalamlam. Nah, karena yang dilewati adalah Yalamlam, maka dia ngambil mikotnya di Yalamlam. Karena dia dari arah selatan. Kecuali kalau muter, ini kan tepi laut, muter jauh, keluar dulu, muter jauh. Nah, begini mungkin. Tapi pesawatnya tidak seperti itu. Dia selalu menembus mikot. Terlalu jauh kalau ngambil wilayah di luar mikot. Coba tadi kan 120 kilo itu sudah jarak Yalamlam. Nah, maka kalau mengambil mikot di Jeddah, pasti dia masuk wilayah kota suci, keluar lagi. Padahal dia mau berhaji atau berumrah. Nah, bagaimana hukumnya? Coba nanti kita bahas setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita tambahkan sedikit ya. Tadi peta mikot seperti ini, Pak. Kelihatan ya? Mungkin ini lebih jelas sedikit. Dzulkhulaifah ada di utara jauh, jaraknya 420-an kilo. Juhfa ada di sini, sebelah kirinya ini Rabil. Kemudian ini wilayah Jeddah, dan inilah Yalamlam. Qarnul Manazil ada di sebelah timur, Dzatu Irq sebelah timur tapi utara. Orang Irak biasanya lewat situ. Nah, sudah? Ketika masyarakat Indonesia mereka terbang mendarat di Jeddah untuk umrah atau untuk haji, maka bisa dipastikan dia akan menembus semua garis ini yang dari arah timur atau selatan. Kecuali kalau muter ke selatan dulu gini, ini terlalu jauh. Padahal jarak Mekah dengan Yalamlam 100-an kilo. Maka pesawat bisa jadi akan, ini nggak bisa dioret-oret ya, bisa jadi akan menembus Yalamlam. Baik, intinya itu pesawat akan masuk ke dalam tanah suci, kemudian setelah itu mendarat di Jeddah. Ya. Sementara kaidahnya bagi siapa yang mau haji atau mau umroh, jika dia melintasi mikot, maka dia harus berihram. Paham sampai sini? Baik. Lalu bagaimana dengan mengambil mikot di Jeddah? Boleh nggak ngambil mikot di Jeddah? Pembahasan tentang ngambil mikot di Jeddah itu dibahas oleh para ulama untuk ahlus sawakin, penduduk daerah sawakin. Sawakin itu ada di mana, Pak? Sawakin itu ada di baratnya Jeddah, yaitu mereka yang tinggal di Afrika. Di sini ada, nah ini kan terpisah dengan Laut Merah. Nah di sekitar ini ada satu daerah namanya Sawakin. Orang Sawakin ini dulu kalau mau haji atau umroh naik kapal ke arah timur. Mereka naik kapal ke arah timur. Baik. Dan nanti mereka akan mendarat di Jeddah. Boleh nggak ngambil mikot di Jeddah untuk ahlus Sawakin? Itu ada khilaf yang cukup panjang. Tapi ahlus Sawakin tidak nembus batas mikot tadi, karena dia berasal dari mana? Dari barat. Kalau orang Indonesia kan dari timur atau dari selatan. Kenapa Pak kok ngambil dari selatan? Sebab Indonesia itu berada di selatan. Selatan kalau lurus terus di Jazirah Arab itu dia berada di posisi bagian selatan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, nah, Indonesia kan jauh. Nah, kita masih di selatan dong, masih di selatan. Ya, makanya biasanya walaupun perjalanan ke arah mana? Barat laut, tapi nanti lewatnya tetap dari selatan Mekah. Makanya biasanya lewat Yalamlam, begitu ya. Kalaupun misalnya kenapa nggak lewat dari timur? Nah, lewat dari timur kan di atasnya Ka'bah, dan katanya pesawat nggak boleh terbang di atas Mekah, sehingga harus serong kalau nggak dari kirinya, dari utaranya. Baik, wa'ala kullin, intinya pokoknya dia akan melewati garis itu, kemudian setelah itu baru mendarat di Jeddah. Maka peraturannya harusnya sudah memakai kain ihram. Itu peraturannya. Selanjutnya muncul masalah. Bagaimana kalau kain ihramnya di bagasi? Nah, dia berada di pesawat, di kabin, tapi ihramnya di mana? Bagasi. Ngambil di kabin bisa nggak? Ngambil di bagasi bisa? Nggak bisa. Nah, ketika dia nggak bisa berurusan dengan bagasinya, berarti harus nunggu sampai Jeddah baru bisa mendapatkan kain ihram. Pertanyaannya, kalau Anda menjumpai kasus seperti ini, apa yang harus dilakukan? A. Mengambil mikot di Jeddah. B. Ngambil mikot
dia lam tanpa kain ihram, C balik pulang ke Indonesia, atau D nggak jadi umroh? Yang mana? Ada orang dia lupa naruh kain ihram di bagasi, padahal nanti mendarat Jeddah kemudian langsung umroh, tapi kain ihramnya di bagasi. Pesawat akan melintasi Yalamlam, diberitahu 10 menit lagi kita akan melintasi Yalamlam, jamaah silahkan persiapan. Wah, orang gowo kain ihram, kain ihramnya di bagasi. Pilihannya A, mengambil mikot di Jeddah, jadi dia nggak punya niat ihram, nanti di Jeddah baru mengucapkan labbaik Allahumma umratan nanti setelah di Jeddah. B, dia tetap berihram, dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan di atas pesawat, dia nanti ganti baju di Jeddah. C, batalkan umrohnya, nggak jadi umroh lah saya, piknik aja, sehingga dia nggak umroh, cuman piknik. Atau D, balik ke Indonesia. Yang mana? Hah? A, B, C, D. E, mikot di, ini tambah salah kaprah nih kayak gini. Yang mana Pak? A, ambil mikot di Jeddah. Apa? B. Baik. Bedanya A dengan B apa? Jawaban mengerucut pada A dan B ya. Dibatalkan boleh enggak? Wes rasido lah, aku rasido umroh, boleh? Boleh? Enggak boleh. Untuk haji dan umroh kalau sudah berangkat enggak boleh dibatalkan. Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh untuk Allah. Sehingga haji dan umroh kalau sudah mulai tidak boleh dibatalkan. Kalau dia batalkan wajib bayar dam. Cukur rambut, bayar dam. Sebagaimana Nabi SAW sudah ihram, tertahan di Dzul Khulaifah, beliau cukur rambut, bayar dam, karena orang musyrikin melarang beliau. Begitu? Sehingga tidak boleh dibatalkan, tetap kena dam. Nah, dibatalkan nggak bisa, balik ke Indonesia nggak bisa juga ya. Maka pilihannya tinggal dua, ambil mikot di Jeddah atau mikot di atas kemudian nanti ganti baju. Yang benar yang benar mikot di Yalamlam di atas tanpa kain ihram. Kalau dia ambil mikot di Jeddah berarti saat melewati mikot dia tidak punya niat ihram, dan melewati mikot untuk umroh tapi belum berniat harus balik. Harus balik ya. Tadi mikotnya di mana? Di situ loh. Ini sudah masuk, saya belum berniat. Itu harus balik. Mungkin nggak balik? Tidak ada bandara di Yalamlam. Naik helikopter gitu, nggak mungkin. Kalau balik nggak bisa. Nah kalau nggak bisa balik gimana? Dam. Dia harus bayar dam. Ya. Yang kedua, kalau dia ngambil mikot di Yalamlam dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan tapi belum ganti baju, belum copot-copot. Ini dicopoti kan enggak boleh ya, bahaya. Enggak ada penggantinya, kecuali kalau dia punya sarung itu tinggal di sarungan ya. Nah, dia kain ihramnya pakai selimut pesawat sebenarnya bisa itu. Selimut pesawat ya. Itu bisa itu dan boleh dibawa turun. Jadi dia kalau enggak bawa apa-apa pakai selimut pesawat. Atau dia misalnya berihlal di atas dalam posisi pakai baju labbaik Allahumma umratan, begitu di Jeddah ganti baju. Ini nanti cukup bayar fidyah, cukup bayar fidyah. Lebih murah atau lebih mahal? Lebih murah. Fidyah berapa? Memberi makan 6 orang miskin. Baik, insyaallah jelas. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam
Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.